Kawasaki Ninja 250 merupakan salah satu sepeda motor legendaris ya di Indonesia. Diluncurkan pada 2008, dia itu adalah pionir dari sports bike full fairing. Bahkan saking populernya nih motor, semua sports bike yang ada full fairingnya itu dibilangnya Ninja, walaupun bukan Kawasaki ya. Nah, di sini saya udah punya Kawasaki Ninja 250 yang generasi terbaru, bukan generasi terbaru sih, all new Ninja yang sebelum generasi 4X sekarang, dan ini adalah Ninja 250 dengan mesin 2 silinder yang bisa dibilang ini terakhir. Sebelumnya ada yang 2050R, kemudian ada full injection, dan ini 2 silinder terakhir. Nah, saya akan banyak membahas motor ini nantinya, tapi bukan saya doang, tapi saya akan mengajak salah satu pengguna Kawasaki yang setia, yang udah pakai Ninja tuh dari lebih dari 1 dekade lalu lah, lama, dari 10 tahun lalu. Seperti apa nanti, terus ikutin videonya. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengguna Kawasaki yang bisa dibilang cukup setia ya, karena dia udah pakai motor Kawasaki Ninja tuh sejak 2008. Ada Mas Cahyo. Apa kabar Mas? Baik tuh. Nah, Mas, ini kan lu udah pakai Kawasaki Ninja ya dari 2008, lebih dari 10 tahun. Iya. Itu masih 2 tak kan ya? Iya, betul. Nah, kalau lu ngeliat ini kan beda banget nih. Impresi lu gimana pertama yang lihat? Image-nya motor ini mahal, Gu. Mahal, terus apa namanya, gemuk lah. Apa terlalu besar bagi gue, walaupun gue juga gede nih. Ya. Nah, terus apa namanya, kalau tampilan sporty sih ya, gue akuin lah ini motor sporty banget lah, sporty abis lah timbang motor saya. Soalnya motor saya juga masih yang Ninja R, apa namanya, belum ada fairingnya. Ya awalnya sih begitu, pertama gemuk, terus nggak ada feeling saya karena saya kebiasa pakai 2 tak, ya, jadi saya pikir wah larinya kurang nih gitu loh. Oh, berarti lu nganggapnya ini kurang ya? Awalnya ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal motor lu yang lu pakai sekarang nih Mas, lu kenapa betah gitu pakai motor kayak motor 2 tak nih dari udah 13 tahun 13 tahun ya. Maksud ya. gua kan kalau di Jakarta ya kan, macet-macet segala macam, belum perawatannya pakai di samping. Ya. Sementara Kawasaki udah ngeluarin banyak motor baru yang lebih modern. Kenapa lu betah tahan? Pertama selera sih ya, apa namanya Gu. Pertama selera, karena saya memang pecinta seneng 2 tak sih. Terus apa larinya terutama ya. Terus apa namanya, soal brand itu karena gimana ya, mungkin lingkungan juga pertama. Terus material Kawasaki tuh emang oke sih kalau bagi saya ya, kalau saya ngelihatnya, karena saya udah buktiin sendiri. Yang penting ori aja, karena Kawasaki nggak ada KW-nya sih setahu saya. Terus soal perawatan tuh relatif ya, apa gue ya, sebetulnya 2 tak sih sederhana sih, asal nggak perlu servis tiap bulan. Yang penting oli sampingnya nggak usah, jangan telat itu loh. Cuma ya itu tadi, sayangnya kan 2 tak udah nggak produksi lagi ya Kawasaki sejak 2015 karena emisi tadi. Terus akhirnya muncullah ini Ninja 250. Nah, Mas, ini kan dibanding motor lu ya, kalau CC dia lah ya. Nah, sekarang kita ngomongin mesinnya, teknologinya. Kalau menurut lu nih, 2,5 cc, full injection, terus 2 silinder, dan segala macam, ada ABS, ada fitur-fitur keyless. Itu menurut lu gimana, Mas? Ya, ini emang nggak bisa dibandingin sama motor saya sih gue ya. Maksudnya teknologi itu ketinggalan jauh banget motor saya. Ya, ini kalau saya lihat 250 ini dengan 2 silinder, berarti kita nggak butuh RPM gede gue buat dapat apa tenaga gitu loh. Jadi mungkin kalau motor 1 silinder 5.000 misalnya, nah motor 2 silinder cukup 3.000 atau 4.000 aja udah putaran mesinnya hampir sama karena apa 2 silinder ya. Terus apa namanya, kalau fitur ABS ini oke ya kalau menurut saya. Jadi apa safety sih, soalnya mendukung safety banget ABS, jadi nggak ngunci rem itu kan. Terus keyless ini juga oke, kelihatan modern banget gitu ya. Overall saya suka sih motor ini, jujur aja. Iya, tampilannya sporty banget sih. Itu aja. Terus harga sekitar 60 juta sampai 70. Nah, lu ada misalnya niat untuk mengganti beralih ke sini kah, Mas, dengan harga segitu misalnya? Kalau ada rezeki mungkin berpikir saya Gue. Iya. Dengan apa namanya, untuk harga segitu ya. Apa namanya, karena ini fiturnya udah oke sih. Ini generasi terakhir yang 2 silinder ya, kalau nggak salah. Ini kan 2019 nih. Iya, abis ini adiknya yang 4 silinder udah kan Gue ya.
benar. Iya, kalau saya ngeliat sih ya worth it sih untuk ukuran motor dengan harga segitu ya. Terus ya brand itu loh, tadi brand itu Ninja-nya tuh udah kuat banget gitu loh. Jadi rival-rivalnya tuh jadi kayak ketutup gitu loh. Jadi kayak kalau yang nggak tahu motor, naik motor berfairing besar, dibilangnya naik Ninja ya mas, atau naik Ninja ya kak gitu. Ya, padahal dia belum tentu Ninja kan. Ya image-nya itu kuat banget. Itu aja sih nilai itunya juga, tambahan ya nilai plusnya Ninja ini. Tadi kita udah bahas yang depan ya. Nah sekarang gue pengen nanya knalpot, ini kan dia pakai standar nih. Yeah. Nah gimana menurut lo, kan Kawasaki banyak kan sekarang pakai knalpot racing kan biar makin oke kan. Nah kalau masih pakai standar gini mas? Nah ini gue mungkin banyak yang salah kaprah ya, maksudnya motor udah mahal, udah bagus, ini pasti perhitungannya tuh udah matang banget insinyur Kawasaki ya, udah diukur lah gas buangnya berapa, terus powernya berapa dengan knalpot kayak gini. Ganti knalpot sih sah-sah aja ya, tapi untuk motor udah cukup canggih, bukan cukup canggih lagi, canggih lah menurut saya. Jadi ini nggak sembarangan gue kalau mau ganti knalpot, itu satu. Terus spesifikasinya juga buat apa dulu gitu loh. Kalau buat harian ya beda sama knalpot buat balap gitu kan. Terus yang kedua desibelnya itu ya, suaranya, kebisingannya, level kebisingannya tuh. Biasanya kan di killernya dibuang tuh, nggak dipakai tuh, biar kesannya motor gede gitu kan. Cuma lucunya ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Saya berapa kali merhatiin motor-motor, terutama yang injeksi, yang sport fairing ataukah yang naked gitu, kalau diganti knalpot, rata-rata kencengnya saya lihat tuh larinya enakan yang knalpot standar. Berarti kesimpulan saya melihatnya kalau untuk harian, kayaknya sebaiknya emang pakai knalpot standar. Nah, terus kalau untuk kalau mau tetap ganti racing, ya menurut saya benar-benar harus dikonsultasiin sama mekanik Kawasaki-nya gitu loh. Karena itu perhitungannya kalau injeksi agak-agak rumit sih menurut saya. Karena ini motor udah komputerized lah, udah pinter gitu lah sebetulnya. Salah-salah pinter ya makanya bagus. Suaranya doang cuma ngeden gitu loh, nggak lepas malahan gitu loh. Jangan sosokan ganti racing gitu. Ya, betul. Tahu gimananya. Ya. Nah, tapi Mas, lu sebenarnya udah pernah nyoba nggak sih? Nah, itu yang menarik gue. Karena gue maniak 2 tak, gue belum tertarik untuk nyoba motor ini gitu loh. Jadi sebetulnya gue juga belum tahu nih seperti apa gitu loh. Nah, ini performanya. Udah panjang lebar ternyata lu belum cobain ini. Ya udah deh, sekarang berarti lu cobain dulu ya gimana impresinya motor ini, ntar lu bisa kasih feedback lah gimana performanya gitu segala macam. Nah, ya udah Mas, berarti gua kasih lu nyoba dulu dah. Gua ngopi dulu dah gimana. Kalau udah beres kita ngobrol lagi ya. Sip. Mas. Yuk. Nah ini lihat nih, gini kalau anak Ninja 2 tak nih kayak gini nih tampilan jaketnya. Nah gimana Mas, lu kan udah nyoba nih motor, impress lu gimana habis bawa-bawa keliling gitu? Nah ini yang gue kaget tadi. Jadi selama ini image gue salah ternyata. Jadi motor ini sangat responsif ya untuk ukuran 4 tak. Bawahnya oke, 1, 2, 3 oke banget giginya. Terus pokoknya benar-benar di luar dugaan gue lah gitu loh. Jadi image motor ini lelet, kalau menurut gue enggak sih, jujur aja. Nah sayangnya itu tadi pas gue mau nyobain atasnya seperti apa, jalan Jakarta kagak cukup, lo tau sendiri lah jam segini ya. Agak-agak susah juga, tapi gue yakin ini karakter mesin kan overbore ya, jadi kalau bawahnya segitu, atasnya gue yakin pasti dapat juga, enak juga. Iya. Kalau misalnya handling segala macam gitu Mas? Handling oke, ya cuma karena ini kan motor sport ya, jadi lo tau sendiri nih sudut-sudut putarnya agak-agak kecil, jadinya kalau di gang agak sempit itu ya mungkin agak repot gitu loh, terus mungkin agak kurang ya karena motor ini nggak dirancang untuk digeser-geser. Ini nggak ada behelnya ya, behel bawah untuk geser tuh nggak ada gitu loh, jadi emang
harus pelan-pelan, emang manual tuh agak repot juga sih. Cuma menurut saya sih semua itu ketutup sama enaknya motor inilah kalau menurut gue sih. Terus Mas, kan kita di Jakarta lah ya, lu tahu macet, terus lampu merah di mana-mana. Kalau misalnya lu berhenti keseringan tuh panas nggak sih? Lu ngerasa panas nggak? Nah itu dia. Ini banyak yang kurang tahu ya, itu apa namanya. Tadi saya nyobain, ternyata nggak jauh beda sama apa yang 2 tak. Jadi kalau kita kebanyakan main kopling sama gas, kalau di jalanan macet, temperatur emang agak cepet naik gitu loh. Cuma sebaiknya sih kalau menurut saya dinetralin aja giginya. Terus kalau apa namanya, ini jarang motor, saya yakin lah ini jarang overheat lah. Mungkin nggak pernah, karena saya seumur-umur pakai Ninja 2 tak itu nggak pernah overheat sih, walaupun jalan macet. Jadi ya pandai-pandai mengatur aja lah. Emang agak panas sih di paha ya. Nah, karena radiatornya agak di bawah itu, uap udaranya. Nah, tapi terus kalau masalah tadi lu bilang untuk perkotaan, kalau dengan badan segede saya ya, maksudnya saya tinggi 176, berarti hampir 100. Apa namanya, motor ini masih bisa sih, masih enak sih menurut saya untuk selap slip ya. Menurut saya ya. Dengan badan segede saya ya, gitu. Berarti kalau misalnya ada yang mau ngambil motor ini buat dipakai harian, nggak apa-apa nih, cocok aja. Menurut saya sih rekomen ya, iya, cocok lah. Masih bisa, masih ditoleransi lah untuk ukuran kota Jakarta ya. Cuma tadi itu aja, asal bawanya apa namanya, emang harus hati-hati banget. Ya, saya yakin lah motor ini dirancang emang untuk apa, iklim Jakarta ya. Jadinya nggak perlu khawatir overheat atau apa. Oke, nah itu deh, kita udah dengar impresi dari seorang pengguna setia Kawasaki yang udah dari motor jadulnya sampai yang modern seperti ini. Tadi teman-teman udah dengar seperti apa. Nah, berarti kalau ada keinginan pengen beli ini motor, bisa, karena ternyata cocok juga untuk perkotaan. Oke, makasih Mas. Yuk, sama-sama Gus. Semoga sukses. Iya. Bikin video. Nah, jangan lupa, itu dulu dari kami, jangan lupa ikutin motor1.com Indonesia di YouTube, di Facebook, Twitter, Instagram, dan juga situs kami di id.motor1.com Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.